Halo teman-teman otomotif. Di video kali ini saya akan menerangkan pada kalian tentang cara mengiritkan bahan bakar pada mobil yang masih karbu. Buat kalian yang belum menekan tombol subscribe pada video kali ini, saya sarankan untuk menghentikan video ini sejenak dan menekan tombol subscribe berserta tombol loncengnya. Dan apabila kalian menyukai video ini, saya sarankan untuk menekan tombol like-nya juga. Dan apabila sudah ditekan semua, saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton. Hehehe. Halo teman-teman otomotif. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengiritkan bahan bakar pada mobil karbu. Bagi kalian yang mobilnya masih karbu dan mobilnya karbunya itu double ininya, aliasnya itu lubang skepnya atau lubang ininya masuk untuk sirkulasi dari bensin itu, untuk suplai bensin ke mesin. Kan ada yang double, ada yang single. Dan ini saya sebelumnya ucapkan terima kasih buat kalian teman-teman otomotif yang sudah menggunakan tutup delco custom dari saya. Tadi yang saya tampilkan di awal itu adalah testimoninya, tapi saya nggak akan membahas tentang tutup delco custom ini. Jadi hanya sekedar membahas buat kalian yang ingin mengiritkan bahan bakar di karburator. Saya sarankan kalian upgrade dulu pada pengapiannya, seperti mengganti tutup delco custom, pakai rotor celurit, dan lain-lain untuk mengupgrade pengapian lebih maksimal kayak gitu. Baru kalian menurunkan ukuran atau settingan di karburator kalian seperti itu. Dan bila kalian penasaran cara menyetingnya, nih kalian bisa klik ya video yang ada di atas sini, itu rekomendasi video, kalian bisa klik. Ini saya tidak akan membahas ini, langsung saja kita atau saya bahas ini ya, karbu double lubang atau double skep milik Kijang 5K. Ya, ini saya lanjut ya untuk pembahasannya. Jadi yang di depan saya ini adalah karbu Kijang 5K atau 1500 cc. Sebetulnya sama dengan yang 7K, hanya yang membedakan kalau 5K itu dia sistemnya masih manual semua, bagian dari skepnya atau suplai bensin ke mesinnya seperti itu. Bisa dilihat dari sini. Di sini kan ada tuas besar, di sini ada tuas yang kecil seperti itu. Jadi kalau mau tahu untuk spuyer 1 atau spuyer kecil atau spuyer yang keduanya itu spuyer 2 atau spuyer besarnya, bisa dilihat dari sini. Kalau ini, kalau di atas saya gini, ini ya ada macam-macam model karbu yang double lubang, yaitu kayak punya Kijang kayak gini. Kemudian Corolla juga sama ya, lubangnya double gini, berarti kayak satu karbu tapi serasa dua karbu, cara kerjanya dua gitu, tapi enggak bekerja semuanya. Hanya yang spuyer yang kedua ini atau skep kedua, dia fungsinya hanya sebagai kayak semacam booster dia atau semacam turbo. Dia bekerjanya pada saat RPM tertentu, membukanya juga saat RPM tertentu. Bisa kita lihat ya, di sini kan ada jarak untuk menyentuh ke tuas ini. Jadi saat kita ngegas nggak sampai pol pun, skep 2 nggak akan terbuka seperti itu. Bisa dilihat dari bawah ya, ini skep 1, spuyer dan skep 1 itu bisa dilihat sejajar dengan tuas kayak gini. Jadi bisa untuk mengetahui spuyernya itu, yang spuyer nomor 1 itu yang mana, nanti kita lihat di dalam. Ini pasti sejajar, yang namanya spuyer 1 atau spuyer kecil. Untuk yang spuyer 2 di sini, ini ya, lurus dengan tuasnya di sini ya, kayak gitu, atau spuyer besar. Jadi cara kerjanya dia pada saat RPM tertentu ya, bisa dilihat ya, seperti itu cara kerjanya. Beda dengan yang karbu Kijang 1000, Katana atau Suzuki Carry seperti itu. Kalau Kijang kebanyakan ada yang bisa diganti karbunya Zebra 13 juga sama, itu single karbu atau
satu lubang karbunya, enggak dua, untuk suplai ke mesin sama dengan carry atau katana seperti itu. Tapi kalau kebanyakan di Kijang hanya pakai hijet juga sama seperti itu, hanya ketambahan intake. Dia karbunya modelnya harus pakai intake ya. Kalau hijet itu beda dengan Kijang, tapi dia nggak recommended karena kenapa harus pakai intake. Mobil itu sendiri udah ada intake. Kalau ketambahan intake, jarak bensin dari karbu ke mesin dia semakin panjang, jadi durasi untuk sampai ke mesin dia semakin lama. Sedangkan sifat bensin itu sendiri dia mudah untuk menguap seperti itu, jadi nggak recommended ya. Jadi powernya juga kurang, yang hasilnya kurang recommended, ngempos kayak gitu. Irit ya irit karena dia satu lubang, tapi kalau dipakaikan di Kijang dia nggak recommended seperti itu. Oke, untuk langsung saja untuk pengaplikasian ini ya, spuyer saya rasa cukup untuk menjelaskan cara kerja karbu pada Kijang seperti itu ya. Dan karbu pada Kijang ini juga yang dua lubang kayak gini nggak hanya Kijang, mobil-mobil yang lain juga ada, seperti Verosa mungkin ada yang dua lubang seperti itu yang masih karbu. Sebelum saya memasang spuyer ini ke karbu, saya jelasin dulu cara menghitung spuyernya bagi para mobil-mobil Kijang atau mobil-mobil yang double lubang seperti ini. Contoh aja Verosa, Corolla juga udah pakai dua lubang, tapi karena dia cc-nya kan masih di atas 1000, jadi semua mobil yang cc-nya di atas 1000 pasti karbunya double lubang kayak gini, jadi dua suplai bensin masuk ke mesin seperti itu. Untuk yang karbu-karbu yang single itu hanya pada beberapa mobil, contoh aja Carry, Katana, Hijet. Hijet itu yang biasanya buat diganti ke Kijang, tapi saya nggak recommended karena dia ketambahan intake. Nanti saya bahas untuk masalah itu, tapi ini saya nggak membahas tentang perbedaan karbu. Langsung ke cara penghitungan dari spuyernya. Ini saya geser dulu. Oh ya, sedikit tambahan. Untuk Kijang dia di sini kan ada yang namanya spuyer kecil atau spuyer besar, skep 1, atau spuyer kecil, skep 2, atau spuyer besar. Di sini kalau untuk membedakan untuk spuyer kecil atau spuyer besar, kalau spuyer kecil dia tuasnya lebih besar. Ini ya, ini untuk 5K 4K karbunya seperti ini. Untuk kalau Kijang yang 7K dia udah pakai vakum di sininya. Jadi perbedaannya gitu aja. Jadi yang tuasnya paling besar itu adalah skep 1 kayak gitu. Oke, langsung ke pembahasan cara menghitung. Ini udah saya gambarkan, ini diumpamakan aja lubang yang tadi. Lubang skep pada karbu, di sini ada skep 1 atau spuyer kecil, skep 2 atau spuyer besar. Untuk skep 1 saya umpamakan aja, saya kasih ukuran 100, skep 2 saya umpamakan kasih ukuran 115. Yang paling kecil biasanya bengkel kasih ukuran 115, bengkel yang biasa maksudnya. Dan saya sarankan untuk downgrade ukuran ini kalian upgrade dulu ke itunya dulu, pengapian. Jika tidak upgrade ke pengapian pasti ngemposnya akan terasa, kalian bisa merasakan sendiri intinya seperti itu aja. Kalau yang mau niru silahkan, yang belum upgrade pengapian nggak apa-apa kalau mau niru, tapi kalau merasa irit tapi ngempos jangan salahkan saya ya, seperti itu. Ini untuk yang udah upgrade pengapian kayak gitu aja. Untuk upgrade pengapian gimana Mas? Nih di kolom deskripsi ada banyak itu video-videonya, silahkan ditonton satu-satu. Oke, langsung saya lanjut. Ini saya kasih ukuran spuyer. Kalau yang di toko-toko itu dijual, tapi agak susah sekarang nyarinya. Untuk spuyer umumnya itu paling kecil kayaknya 50. Untuk besarnya itu ke atasnya itu kelipatannya 5. Jadi ya, habis dari 50, 55 dan seterusnya, dan paling mentok ukuran 200. Itu yang paling besar dan paling boros seperti itu. Sedangkan pada Kijang dia akan menggunakan 2 spuyer. Jadi intinya saya jelasin dulu pada cara kerja skep 1.
Skep 1 ini bekerjanya yaitu dari RPM paling rendah, dari stasioner sampai digas sampai top speed tinggi, dia bekerjanya terus dari bawah sampai atas. Sedangkan pada skep kedua, dia terbuka pada saat RPM menengah sampai ke atas. Kayak gitu. Jadi intinya, bila saya kasih ukuran 100 dan 115, bila di total semuanya yaitu 215 kayak gitu. Sedangkan pada karbu spuyer karbu yang paling besar ukuran 200 seperti itu. Ini aja 215, kalau bengkel biasa udah bilang ini juga udah cukup irit. Saya ada customer yang konsultasi ke saya, dia di spuyer 1 ukurannya 120 dari customer, 120 plus yang spuyer besar dikasih 160. Kalau di total dia jadinya 280. Itu hampir 300, yang akhirnya ya memang boros banget. Itu setara kayak mobil buat balap seperti itu ya. Ya kalau balap pun kalau udah upgrade pengapian nggak sampai seboros ini seperti itu. Oke, saya bandingkan dengan yang skep 1 atau single lubangnya. Biasanya diaplikasikan pada zebra, carry, katana, dan hijet yang cc-nya itu masih 1000. Dan kalau hijet biasanya diaplikasikan pada kijang, karena bisa diaplikasikan ke kijang tapi harus di ketambahan intek seperti itu. Kalau hijet yang cc 1000, dia ukuran spuyer paling kecil yaitu ukuran 100 saja udah paling kecil, kalau kata bengkel nggak enak. Tapi kalau udah upgrade pengapian enak seperti itu. Seperti testimoni yang ini nih, diaplikasikan ke katana seperti itu ya, itu bisa irit seperti itu. Kalau ke hijet dipasang ke kijang yaitu ketambahan intek. Jadi mobil itu seharusnya kan udah ada inteknya untuk ke mesin. Sedangkan kalau ketambahan intek, jarak dari karbu ke mesin bensinnya tambah jauh, yang akhirnya irit tetap bisa irit tapi ngemposnya minta ampun. Walaupun sudah upgrade pengapian, ya memang tenaga tetap bertambah powernya, tetapi buat kencang saat tanjakan dia kurang seperti itu. Jadi enggak recommended buat solusi ke kijang seperti itu ya. Saya lanjut ke ini. Jadi semoga kalian udah paham untuk cara menghitungnya. Jadi kalau saya bengkel umum biasanya untuk misalnya Mas mau mengiritkan bahan bakar kijang, yang diganti yaitu spuyer kecil. Misalnya yang dari 100 diganti ke ukuran 90. Yang di sini tetap besar. Ini salah. Salah. Cara seperti itu salah. Karena kenapa? Ini RPM bekerja dari stasioner rendah sampai top speed tinggi saat digas. Kalau ukurannya kecil banget digas ya Pak, langsung ngempos dari bawah seperti itu. Untuk skep 2 ya tetap enak saat di atas seperti itu. Cara solusinya bagaimana Mas? Cara solusinya yaitu dibalik. Karena kenapa? Kalau dibalik, ini saya kasih ukuran paling rendahnya 100. Ini paling kecil ya, umum paling kecil, karena di sini pun satu single karbu pakainya ukuran 100. Kalau yang di sini saya kasih 100, yang di sini saya balik kasih ukuran saya buat 90. Kalau di total 100 plus 90 jadinya 190, di bawah 200. Berarti intinya ini udah cukup irit seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, langsung aja pengaplikasian spuyer ke karbunya. Oke, ini saya ingatkan lagi sebelum saya menjelasinnya kembali. Setelah ini karbu dibuka, saya saranin buat kalian yang ingin downgrade, sebelum downgrade saya sarankan
maksudnya downgrade spuyer, saya sarankan upgrade pengapian dulu. Jadi kalau ada ngempos-ngempos nggak akan terasa ya kalau pengapiannya udah besar. Kalau kalian ingin penasaran kok bisa nggak ngempos karena pengapian di upgrade, ya kalian pelajari aja sistem mobil injeksi yang sekarang seperti itu. Oke, langsung aja saya jelasin ya. Di sini nih ya, lebih jelas. Ini yang seperti saya bilang tuas 1, ini tuas yang kedua. Ini langsung saya balik biar lebih cepat, nggak kelamaan. Untuk spuyernya posisinya di mana Mas? Spuyernya posisinya ini udah saya pasang ya, spuyernya. Jadi saya ambil singkatnya aja, singkat cerita. Jadi kalian bisa mengaplikasikan sendiri. Saya hanya menjelasin di sini, bukan sekalian pengetesan. Tapi yang pasti saya berani jamin, insya Allah nggak akan ngempos setelah kalian upgrade ke pengapian dahulu sebelum downgrade karbunya atau spuyer ukuran karbunya. Untuk posisi spuyer tiap mobil beda-beda, tetapi untuk 4K dan 5K karbunya ini seperti yang saya di depan ini. Untuk spuyer 1 bisa ditarik garis lurus ya. Ini ditarik garis lurus dari tuas cap 1. Ini ada lubang suplai cap 1, di bawahnya sini lurus. Ya ini ya, yang di pojok situ itu kuning itu kalian bisa lihat. Itu adalah spuyer 1. Kalau spuyer 2 yang kemarin tanya posisinya kemana atau spuyer besar, kita tarik. Ya ini ya, pasti di sebelahnya. Ini suplai spuyer yang kedua, dan sini adalah ya ini ya, ini adalah spuyernya, spuyer bensinnya. Jadi untuk kijang mobil kalau yang boros-boros bukan diganti repar kit. Kalau repar kit kalian bisa buktikan sendiri, beli 2 merek repar kit, kalian buka ukuran spuyer ininya, bensinnya pasti beda-beda, nggak sama semua seperti itu ya. Kalian bisa cek sendiri. Jika kalian yang ingin irit, nggak perlu sampai ganti repar kit ya, kecuali rusak. Ada yang rusak seperti per ini ya, yang di dalam sini. Kemudian ini ya, pompa di sini rusak karena nggak bisa beli satuan ya, akhirnya harus beli repar kit. Terus ini untuk packing karbu, spuyer angin ya, akhirnya daripada susah nyarinya, kalian beli satu set repar kit. Kalau spuyer bensin yang susah cari, kalian bisa hubungi saya, ini nomornya ya, ini nomornya. Jadi kalian bisa request untuk mobil apa, ukuran spuyernya berapa, mobil udah di upgrade pengapian atau belum, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian video dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Selamat mencoba dan semoga irit tetap budayakan mobil irit dan kencang. Sampai jumpa di next video, bye. Maaf belum selesai ya videonya, ada tambahan sedikit. Jadi buat kalian yang membeli tutup Delco custom dari saya ini, itu kan masih promo bonus spuyer bensin, tapi bonusnya hanya 1. Karena kenapa? Saya melihat kan mobil ada yang jenisnya karbunya itu 1 single dan yang 2 single. Kalau saya ngirimnya 2, pas dapatnya mobilnya yang 1 single karbu, 1 lubang suplai bensin, ya kan mubadir satunya, seperti itu. Dan buat kalian yang kijang-kijang yang karbunya double, maksudnya double suplai bensin, kan spuyernya 2. Kalau ini kan ada ukuran 100 dan 90. Jadi intinya jika kalian mendapatkan pembeli tutup Delco custom ini, kalian bisa request ukurannya berapa. Jadi pengaplikasiannya itu kayak gini, bila di mobil kijang kalian spuyer yang kedua itu besar ya, kalau misalnya kalian nggak nge-request kan saya kasih ukuran yang umum aja, kasih saya ukuran 100 atau 90, ini yang sering saya pakai. Nanti kalau dapatnya 100, yang 100 dipasang di spuyer 1, yang spuyer yang di satunya itu dipindah ke
spuyer yang kedua atau spuyer besar seperti itu. Begitupun kalau kalian mendapatkan yang kecil, sebaliknya kalau dapatnya 90 ya 90 nya dipakaikan ke spuyer yang besar seperti itu kan, dapatnya hanya satu. Tinggal kita bisa-bisanya aja ngatur posisi spuyer bensin. Kalau di total masih di atas 200 ya paling tidak diambil yang paling kecil-kecil ya. Misal di karbu kalian ada yang ukuran 110 dan 115, yang 110 itu dipindah ke spuyer yang besar. Kalian misalnya ini dapat yang ukuran 100 ya, yang dipindah di spuyer 1 pakai yang spuyer 100, yang 110 nya dipindah ke spuyer yang kedua, seperti itu aja. Oke, mungkin cukup sekian, semoga jelas video ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Bye, dan budayakan tetap kencang dan irit. Like you're nothing, but you wanna be something.